Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai cara mengatur jenis font yang digunakan untuk menampilkan konten kita. Dalam video ini, saya akan menggunakan file baru sebagai bahan pelajaran. Saya telah membuat dua file, yaitu lanjutan.html dan lanjutan.css. Pertama kita isikan dahulu konten pada file lanjutan.html. Kita gunakan HTML boilerplate. Kita isikan tag title dengan konten belajar CSS lanjutan. Pada bagian body, kita tambahkan juga tag H1 dengan konten belajar CSS lanjutan. Kemudian kita tambahkan dua buah paragraf. Kali ini kita akan menggunakan paket emmet untuk membantu penulisan kode. Kita ketikkan P tambah P, lalu kita tekan Ctrl E. Maka emmet akan membuatkan dua buah tag paragraf yang posisinya sejajar. Sedangkan untuk isinya, kita akan menggunakan paket lorem untuk menghasilkan kata-kata random yang akan membentuk sebuah paragraf. Kita ketikkan lorem underscore P, lalu kita tekan Alt L. Kita ulangi untuk paragraf kedua. Selanjutnya kita akan membuat tag H2 yang diikuti oleh dua paragraf. Kita ketikkan H2 tambah P, lalu kita tekan Ctrl E. Dalam tag H2 kita isikan dengan konten judul kecil pertama. Lalu kita generate lagi random content lalu kita ulangi paket lorem untuk mengisikan konten kedua paragraf. Dan sebagai konten terakhir, kita tambahkan tag H2 yang diikuti oleh 3 paragraf. Kita ketik H2, tambah P, lalu kita tekan Ctrl E. Kita beri judul kecil kedua. Dan kita generate lagi random content untuk ketiga paragraf. Kita kembali ke tag head. Setelah tag title, kita tambahkan tag link. Lalu hrefnya kita ganti menjadi lanjutan.css. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita sudah memiliki konten dengan satu judul utama, dua judul kecil, dan total 7 paragraf. Konten ini akan kita gunakan dalam playlist belajar CSS lanjutan. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah jenis font yang digunakan untuk menampilkan konten. Kita klik ke file lanjutan.css. Lalu kita ubah elemen body. Untuk mengubah jenis font, kita menggunakan properti font family. Di sini kita bisa melihat bahwa autocomplete dari Atom memberikan 6 buah saran untuk nilai properti ini. Yang satunya adalah inherit, artinya nilai mengikuti CSS dari parent-nya. Sedangkan 5 pilihan lainnya adalah jenis font family. Dari kelima font family ini, yang paling sering digunakan adalah serif dan sans serif. Apa bedanya? Kita bisa buka Google dan memasukkan kata kunci CSS font W3 Schools. Lalu kita lihat referensi dari w3school.com. Nah, di sini kita bisa melihat 3 buah huruf ya. Kita lihat dari tengah terlebih dahulu, yaitu serif. Pada font serif kita bisa melihat ada tekukan di bagian ujung font. Lekukan inilah yang disebut dengan nama serif. Sedangkan pada sans serif, itu artinya tidak memiliki serif.
Jadi seluruh hurufnya hanya berupa garis lurus, tanpa ada gaya lekukan pada ujung garis. Untuk melihat lebih jelas perbedaan serif dan sans serif, kita bisa melihat huruf ketiga, di mana bagian yang berwarna merah adalah serifnya. Nah, sekarang kita coba beri nilai sans serif untuk properti font family. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang jenis font yang digunakan untuk menampilkan konten kita sudah berubah ya. Kita lihat pada huruf B, judul utama, sudah tidak ada serifnya. Tipe font sans serif ini sifatnya sederhana, mudah untuk dibaca, namun gayanya tetap menarik. Sehingga font sans serif inilah yang paling banyak digunakan untuk menampilkan konten situs. Selanjutnya kita coba ganti nilai properti menjadi serif. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita lihat pada huruf B, judul utama, sudah ada serifnya. Jenis font serif ini lebih bergaya daripada sans serif, dan lekukan pada hurufnya bisa memberikan rasa tertentu pada tulisan kita. Jenis font serif ini bisa kita gunakan untuk memberikan kesan lebih kuat pada bagian-bagian tertentu dari situs kita, misalkan pada bagian judul. Kita coba lagi font family lain, kali ini kita coba monospace. Kita simpan dan refresh. Monospace ini artinya seluruh huruf pada font ini akan memiliki lebar yang sama. Yang paling gampangnya bisa kita lihat pada huruf I. Huruf I pada monospace memiliki lebar yang sama dengan huruf lainnya. Tipe font monospace ini biasanya digunakan untuk menampilkan source code pada situs kita. Apabila kita menggunakan font monospace untuk seluruh konten seperti sekarang, maka situs kita akan terkesan jadul. Mungkin kita tidak sadar ya, sebenarnya semua code editor itu menggunakan font monospace. Contohnya kita lihat saja kode kita sendiri pada Atom. Kita buka lagi halaman HTML. Efek dari tulisan monospace ini adalah apabila kita menarik garis lurus vertikal pada konten kita, maka akan kelihatan bahwa huruf-huruf tersebut tersusun rapi secara vertikal. Kita coba lagi font family berikutnya, yaitu kursiv. Tipe font kursiv ini akan memberikan efek seperti tulisan tangan. Jadi huruf-hurufnya akan dibuat sedikit miring, sedikit naik ataupun turun. Terkadang kita juga bisa menjumpai tulisan bersambung pada jenis font family ini. Jenis font kursiv dapat kita gunakan pada konten tertentu seperti judul, namun tidak disarankan untuk digunakan pada paragraf karena akan menyebabkan mata cepat lelah pada saat membaca. Dan font family terakhir yang bisa kita gunakan adalah fantasi. Font family ini sangat jarang digunakan ya. Kalau dilihat dari namanya, fantasi, mungkin lebih cocok digunakan untuk konten cerita fiksi. Namun jenis font ini juga tidak disarankan untuk digunakan pada paragraf, karena menyebabkan mata cepat lelah pada saat membaca. Selain menggunakan font family, kita juga bisa merujuk langsung ke nama font yang hendak kita gunakan. Sebagai contoh, saya ganti nilai font family menjadi Arial. Kita simpan dan refresh browser. Maka font yang digunakan sekarang sudah berubah menjadi Arial. Apakah yang akan terjadi apabila browser atau sistem operasi pengunjung kita ternyata tidak memiliki font Arial? Nah, hal inilah yang selalu menghantui para perancang tampilan situs, karena browser akan mengganti font Arial menjadi font standar yang digunakan pada sistem operasi tersebut. Artinya situs yang sudah kita rancang dengan baik agar tampilannya seperti ini, mungkin memiliki tampilan yang berbeda di komputer pengunjung kita. Bisa saja font yang digunakan memiliki tinggi atau lebar yang berbeda, dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, misalkan kita merancang judul belajar CSS lanjutan dengan ukuran yang pas-pasan untuk satu baris,
Dan karena browser mengganti fontnya dengan ukuran yang lebih lebar, maka bisa saja berubah menjadi 2 baris. Dan hal-hal seperti ini akan merubah user experience yang dirasakan oleh pengunjung situs kita. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini, kita bisa membuka situs cssfontstack.com. Pada font ini kita bisa menjumpai jenis-jenis font yang paling sering digunakan dan sudah digrup berdasarkan font family-nya. Jadi di sini kita bisa melihat daftar font yang termasuk keluarga sans serif, serif, monospace, fantasy, dan yang terakhir adalah script. Script ini adalah cursive. Dan kita perhatikan lagi, yang pertama sans serif. Di sini kita bisa menemukan Arial. Ini adalah font default yang paling banyak diinstal di seluruh sistem operasi. Bisa kita lihat di sini bahwa pada Windows telah terinstall 99,84% dan pada Mac telah terinstall 98,74%. Sayangnya situs ini tidak menghitung sistem operasi Linux. Artinya, kalau kita menggunakan font Arial untuk menampilkan konten kita, maka ada 0,16% dari pemakai sistem operasi Windows yang gagal untuk menampilkan konten kita seperti apa yang kita inginkan. Sedangkan pada sistem operasi Mac, ada 1,26% yang gagal. Di sini kemungkinan gagal pada Mac lebih besar. Namun apabila kita melihat font lain, misalnya Lucida Grande, di sini dituliskan bahwa tidak ada yang memiliki font ini pada Windows, sedangkan pada Mac 100% ada. Kemungkinan font Lucida Grande sudah langsung pre-install di seluruh Mac, sehingga kemungkinannya bisa 100%. Apabila kita menggunakan font ini, maka artinya para pengguna Windows sudah pasti gagal untuk menampilkan konten kita. Kebetulan saya menggunakan Windows, kita coba ya. Pertama saya copy dahulu tulisan nama font Lucida Grande. Lalu saya paste pada font family. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Dan browser pun gagal menampilkan font Lucida Grande. Seharusnya kita mendapatkan font sans serif, sedangkan ini adalah font serif default yang digunakan browser apabila kita tidak mengatur font family. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita menggunakan yang namanya fallback font stack. Jadi apabila kita ingin menggunakan font Lucida Grande, maka kita bisa klik ke font tersebut. Dan pada sebelah kanannya, kita bisa mendapatkan kode CSS untuk mengatur font family dengan menggunakan Lucida Grande. Kita copy kode tersebut. Dan kita paste ke kode kita. Kita lihat kembali kode yang kita paste barusan. Di sini kita telah menggunakan fallback font stack. Browser akan mencoba menggunakan font yang kita tuliskan di sini, dimulai dari yang paling kiri, yaitu Lucida Grande. Apabila pada sistem operasi kita tidak ada Lucida Grande, maka browser akan mencoba untuk menggunakan Lucida Sans Unicode, yang masih mirip dengan font Lucida Grande. Dan apabila masih tidak ada, maka akan menggunakan Lucida Sans, dan seterusnya akan menggunakan font Geneva, Verdana, dan yang terakhir menggunakan font family sans serif. Kita simpan dan kita coba hasilnya di browser. Sekarang font sudah berganti dengan font yang mirip dengan Lucida Grande, dan tampilan dari situs kita sudah berubah menjadi lebih menarik. Selanjutnya kita akan mengubah font untuk H1 dan H2 pada situs kita dengan menggunakan font serif.
Kita kembali ke cssfontsnack.com. Dan sebagai contoh saya pilih Lucida Bright. Kita klik ke font tersebut. Dan kita copy font family-nya. Kita buka kembali kode CSS kita tambahkan H1, H2, lalu kurung kurawal. Kita paste kode font family tadi ke dalam kurung kurawal. Artinya kita hendak menggunakan font Lucida Bright pada seluruh tag H1 dan H2 kita. Kita simpan dan kita refresh browser. Oke, sekarang kita memiliki judul yang menggunakan font serif dan paragraf yang menggunakan font sans serif. Dalam video ini kita sudah mempelajari cara mengatur font menggunakan fallback dengan bantuan dari situs cssfontsnack.com. Namun di sini masih ada beberapa kelemahan ya. Kelemahan pertama adalah belum tentu pengunjung kita menggunakan font yang sama persis dengan yang kita rancang. Karena bisa saja pada browser atau sistem operasi yang digunakan oleh pengunjung tidak memiliki font tersebut, sehingga browser akan mengganti penggunaan font ke alternatif lain yang masih mirip dengan font yang kita pilih. Kelemahan kedua adalah kita hanya bisa memilih font-font yang umumnya digunakan oleh perancang situs. Kurang lebih hanya font-font yang tercantum pada halaman ini saja ya. Jumlahnya tidak banyak. Lama-kelamaan orang akan menjadi bosan melihat font yang sama terus-menerus di semua situs. Dan hal ini akan menyebabkan situs kita akan terkesan jadul. Kelemahan ini nantinya bisa kita atasi dengan cara menggunakan embedded font. Sebagai contohnya adalah Google Font. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skyson Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.